Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga segenap wali murid yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali berjumpa, dan tentunya setiap hari Jumat kita selalu disuguhi dengan nasihat-nasihat, kita disuguhi dengan ilmu-ilmu yang baru dalam kajian Indah SD Irada atau kita kenal dengan Kaidah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini Ustaz akan berbagi kembali dengan anak-anak dan juga dengan segenap wali murid yang ada di rumah tentang banyak sekali hal-hal yang perlu kita perdalam kembali, banyak hal-hal yang perlu kita ketahui kembali, baik dalam interaksi kita kepada sesama manusia maupun interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini Ustadz akan mengangkat satu tema, yang mana tema ini adalah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan juga tema ini menjadi tujuan utama kita hidup di dunia. Tapi permasalahannya adalah banyak juga yang melupakan hal ini dan banyak juga yang menyepelekan hal ini. Apa itu Ustadz? Judul kita pada sore hari ini adalah surga kita adalah ibunda kita. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, di antara kita semua pasti kita melakukan ibadah dengan sangat luar biasa. Kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, kita melakukan zakat dan lain sebagainya, sedekah dan lain sebagainya. Segala amal ibadah kita lakukan dengan tujuan kita mendapatkan ridha Allah dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Benar ya? Di SD Irada kita diajarkan untuk sholat yang benar, kita diajarkan untuk puasa yang benar, kita diajarkan untuk berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Tujuan itu semua adalah mengantarkan kita agar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ternyata ada satu kunci utama, di mana kunci utama ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Jadi anak-anakku, pintu untuk masuk ke dalam surga itu banyak sekali jalannya. Ada pintu masuk surga dengan melakukan sholat, ada pintu masuk surga dengan melakukan puasa dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, ada satu kunci utama agar kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kuncinya? Kuncinya adalah dengan kita memuliakan ibu kita. Jadi anak-anakku, sebenarnya kalau kita memuliakan ibu kita, maka itu sudah menjadi tiket bagi kita untuk bisa mendapatkan ridha Allah dan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci utamanya. Tapi permasalahannya adalah banyak dari kita yang tidak nurut sama orang tua, tidak nurut sama ibunya, suka membantah ibunya, bahkan suka membentak ibunya. Ini adalah kunci surga kita, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Ibu kita, inilah kunci utama kita bisa meraih surganya Allah dan juga bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang anak-anakku yang masih suka membantah orang tua, yang masih suka tidak nurut sama orang tua, itu berarti kita telah menyia-nyiakan kunci surga yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Tentunya anak-anakku semuanya kita sudah mengetahui bagaimana kedudukan ibu di dalam agama Islam. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu dan mungkin beberapa kalian belum tahu. Di mana di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah mengatakan bahwasanya kedudukan ibu itu sangat tinggi, bahkan 3 kali lipat lebih utama dibanding kedudukan ayah kita. Pada saat itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara para manusia yang berhak untuk saya perlakukan dengan baik?" Apa jawaban Rasulullah? Ibumu. Jadi orang pertama yang harus kita perlakukan dengan baik adalah ibu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi kepada Rasulullah, "Kemudian yang kedua siapa Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibu." Posisi pertama ibumu, posisi kedua masih ibumu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi kepada Rasulullah, "Kemudian siapa yang ketiga Rasulullah?" Ibu.
Jadi ibu ini mendapatkan 3 kedudukan tertinggi yang harus kita perlakukan dengan baik. Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, kemudian siapa Rasulullah? Baru kemudian ayahmu. Dari sini anak-anakku kita semua paham bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kedudukan ibu di dalam agama Islam itu sangat tinggi sekali. Ibumu, 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 baru ayahmu yang harus kita kasih penghormatan yang lebih, harus kita perlakukan dengan baik. Ini adalah perintah Rasulullah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Nah, sekarang anak-anakku, kita memperlakukan ibu seperti apa? Apakah kita sudah nurut sama ibu kita? Apakah kita suka membentak ibu kita? Apakah kita selalu mengiyakan ketika ibu kita menyuruh kita untuk ibadah? Bagaimana? Jika kita nurut kepada ibu kita menyuruh kita ibadah, kita nurut, ini berarti kita telah memuliakan surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Ini berarti kita menjemput surga kita yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibu kita. Makanya ada pepatah Arab yang mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki seorang ibu. Ini tidak berlebihan anak-anakku, karena memang surganya kita sebagai manusia, kunci utama kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita memuliakan ibu. Karena anak-anakku, percuma kalau kita sholat 5 waktu dengan tekun, kita puasa full, kita melakukan sedekah besar-besaran, tapi ketika kita menyakiti hati ibu kita, maka itu bisa menjadikan jaminan kita akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu anak-anakku ingat dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ini ada di pelajaran-pelajaran yang diajarkan di SD Irada. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Jadi ridhonya orang tua itu ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ini tergantung murkanya orang tua. Jadi anak-anakku, jika orang tua kita ridho terhadap diri kita, jika ibu kita ridho terhadap diri kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan ridho kepada diri kita. Tetapi sebaliknya anak-anakku, jika orang tua kita, jika ibu kita tidak ridho dengan diri kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ridho terhadap diri kita, dan kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku, kunci utama yang terpenting bagi kita yang harus kita lakukan pertama kali adalah bagaimana kita menghormati orang tua kita, bagaimana kita memuliakan ibu kita, menuruti kemauan ibu kita, perintah ibu kita. Selagi itu sesuai dengan tuntunan syariat, maka kita harus melakukan dengan baik. Kita harus menurut dengan segala perintah orang tua kita, terutama ibu kita. Karena sekali lagi percuma kita sholatnya khusyuk, kita sedekahnya tidak pernah putus, kita puasanya selalu full, tapi kita setiap hari selalu membantah orang tua, kita selalu membentak orang tua, maka ini akan menjadi jaminan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, tentu kita banyak sekali mendengar tentang kisah-kisah orang yang durhaka kepada orang tua. Kita tentu tahu kisah tentang maling kundang dan lain sebagainya. Dan di dalam agama Islam ada kisah yang luar biasa, kisah yang fenomenal, yaitu tentang kisah Alqamah. Kita tentu tahu anak-anakku, siapa itu Alqamah. Alqamah adalah sahabat Rasulullah yang begitu alim, ibadahnya begitu khusyuk, sholatnya tidak pernah putus, puasanya tidak pernah putus, sedekahnya tidak pernah putus. Alqamah adalah sahabat yang luar biasa. Tapi suatu ketika Alqamah meninggal dunia, ternyata Alqamah dipersulit sakaratul mautnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah bertanya-tanya, perbuatan dosa apa yang membuat Alqamah sulit untuk meninggal dunia? Perbuatan buruk apa yang dilakukan Alqamah sehingga Allah mempersulit sakaratul mautnya? Ternyata yang dilakukan oleh Alqamah adalah Alqamah pernah menyakiti hati ibunya, sehingga pada akhirnya Rasulullah kemudian menemui ibunya. Wahai ibunda Alqamah,
tahukah engkau bahwasanya Alqamah sekarang sedang sakaratul maut dan dia membutuhkan doamu. Jika Alqamah memiliki dosa kepadamu, maka maafkanlah wahai ibunda Alqamah. Tapi apa jawaban ibunda Alqamah? Ibunda Alqamah mengatakan, saya tidak akan pernah memaafkan Alqamah karena Alqamah telah menyakiti hati saya. Ini saking marahnya ibunda Alqamah terhadap anaknya. Dan pada akhirnya Allah juga marah kepada Alqamah dan mempersulit sakaratul maut dari Alqamah. Kemudian Rasulullah bilang kepada ibunda Alqamah, wahai ibunda Alqamah, jika engkau tidak memaafkan anakmu sendiri, maka anakmu akan aku bakar, biar Alqamah ini cepat dipermudah sakaratul mautnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibunda Alqamah menangis. Kemudian ibunda Alqamah mengatakan, wahai Rasulullah, jangan dibakar anakku Rasulullah. Meskipun Alqamah pernah menyakiti hati saya, tapi Alqamah adalah anak saya, wahai Rasulullah, jangan dibakar. Kalau begitu Rasulullah, saya maafkan semua kesalahan-kesalahan Alqamah dan semua dosa-dosa Alqamah. Dan pada saat ibunya ini memaafkan kesalahan Alqamah, pada saat itu pula Alqamah pada akhirnya dipermudah sakaratul mautnya oleh Allah dan akhirnya meninggal dunia. Jadi anak-anakku, dari kisah Alqamah ini kita tahu bahwasanya Alqamah adalah orang yang luar biasa ibadahnya, sholatnya, sedekahnya, puasanya dan lain sebagainya. Tapi itu semua tidak ada artinya jika kita melakukan perbuatan dosa yang menyakiti hati orang tua kita. Percuma kita sholatnya begitu khusyuk, tapi kita menyakiti hati orang tua kita, kita tidak menurut kepada ibu kita, maka ini bisa menjadi beban bagi kita, dan ini bisa menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ada satu kisah lagi yang tidak kalah luar biasanya, yaitu kisah tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang terkenal sangat-sangat berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama berbakti kepada ibundanya. Jadi diceritakan bahwasanya Uwais Al-Qarni ini memiliki seorang ibu yang telah lumpuh kakinya. Ibundanya ini tidak bisa berjalan, hanya bisa tidur di atas kasur. Suatu hari ibunda Uwais Al-Qarni ini berkata kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais Al-Qarni, anakku, aku ingin pergi ke kota Mekah untuk melakukan ibadah haji. Uwais Al-Qarni kemudian bilang kepada ibundanya, wahai ibundaku, kita akan berhaji tapi nunggu 1 tahun lagi. Kenapa harus nunggu 1 tahun lagi anak-anakku? Ternyata Uwais Al-Qarni dia berlatih untuk menggendong sapi. Jadi ketika ibundanya mengatakan ingin pergi haji, Uwais Al-Qarni kemudian membeli seekor anak sapi. Setiap pagi Uwais Al-Qarni ini menggendong anak sapi ini naik ke atas gunung setiap pagi. Sampai berbulan-bulan, sampai sapinya ini sudah besar, Uwais Al-Qarni tetap menggendong sapi ini dari bawah gunung ke atas gunung. Tetangga-tetangganya ini bingung. Hei Uwais Al-Qarni, kenapa kamu menggendong sapi itu? Bukankah sapi itu bisa berjalan sendiri? Apa jawaban Uwais Al-Qarni, anak-anak? Uwais Al-Qarni menjawab, sesungguhnya aku melakukan hal ini adalah untuk latihan agar besok, agar tahun depan ketika ibundaku pergi haji, aku bisa gendong ibundaku kemanapun. Karena aku sudah kuat, mengangkat beban berat seperti mengangkat sapi ini, aku sudah terbiasa. Itu saking cintanya Uwais Al-Qarni kepada ibundanya, saking taatnya Uwais Al-Qarni kepada ibundanya, sehingga setiap pagi Uwais Al-Qarni mengangkat sapi untuk latihan agar tahun depan ketika ibundanya naik haji, ibundanya bisa digendong oleh Uwais Al-Qarni mulai dari ibadah hari pertama sampai ibadah hari terakhir. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mendengar cerita ini, sehingga Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bahwasanya kelak akan ada seorang laki-laki di mana doa laki-laki ini tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa laki-laki itu? Laki-laki itu adalah Uwais Al-Qarni yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Uwais Al-Qarni memuliakan kedua orang tuanya
terutama memuliakan ibundanya. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita memuliakan ibu kita, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita membentak ibu kita, ketika kita tidak nurut pada ibu kita, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit hidup kita. Jadi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kalian semua masih memiliki ibu, kalian semua masih memiliki mama, maka manfaatkanlah ibu kalian, manfaatkanlah mama kalian, mintalah doa kepada ibu kalian dan mintalah doa kepada mama kalian agar Allah memberikan ridha kepada diri kita dan Allah memberikan surganya kepada diri kita. Karena sekali lagi ibu kita, mama kita adalah kunci utama surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Ustaz Fadli dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi, manfaatkanlah kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Mintalah doa selalu setiap hari, karena doa ibu kita pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang menjadikan penyebab hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita berjumpa di kesempatan yang lain dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kedua orang tua kita, terutama ibunda kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.